Heo heo heo, ketemu lagi dengan Tore. Semoga sehat dan semangat karena hari ini kita akan bahas soal rematik. Rematik itu adalah sebuah penyakit autoimun. Autoimun itu berarti sel-sel imun kita yang seharusnya membunuh kuman-kuman yang masuk itu malah menyerang sel dan jaringan tubuh kita sendiri. Pada rematik, jaringan yang diserang adalah pada jaringan sendi, pada jaringan-jaringan permukaan sendi yang harusnya mulus malah menjadi kasar dan lapuk. Nah, kalau permukaan sendi itu sudah kasar, lapuk, ketika digerakkan maka akan timbul rasa sakit. Nah, itu yang terjadi pada penyakit rematik. Jadi bukan karena mandi malam. Kalau mandi malam terus ya hanya flu saja. Tapi untuk jadi rematik tidak. Karena rematik sebenarnya untuk penyebabnya juga kita tidak tahu pasti apa penyebabnya. Tapi faktor keturunan sangat besar pengaruhnya pada penyakit rematik. Dan terutama juga pada gaya hidup sih. Gaya hidup yang selalu saya bicarakan itu ada 4. Makan tinggi protein, vitamin dan serat, olahraga rutin 3 kali dalam seminggu, tidur 7-8 jam per hari, dan kemudian hindari stres yang berlebihan. 4 kegiatan ini akan mengurangi resiko kita terkena penyakit rematik dan berbagai masalah kesehatan lain. Tentu saja ini akan membuat kita akan lebih sehat. Gejala utama kalau kita terkena rematik itu adalah nyeri-nyeri pada sendi-sendi kecil. Paling banyak itu terkena di jari-jari tangan, di sendi-sendi yang di sini, dan bahkan bisa mengenai semua jari-jari kiri dan kanan. Sendi-sendi kecil saja. Bisa juga terkena di jari kaki, cuman cukup jarang sih. Yang paling banyak gejala muncul duluan itu ada di jari-jari kita. Jadi kalau ada yang bingung juga, saya punya tangan ini seperti sakit sekali, macam ada asam-asam begitu. Ya, bukan asam urat ya. Kalau asam urat itu biasanya mengenai satu sendi yang besar menjadi merah dan bengkak. Itu biasanya asam urat. Tapi kalau sakit pada rematik ini terjadi pada banyak sendi kiri dan kanan, itu biasanya karena rematik. Tapi untuk tahu lebih jelas itu sebaiknya ke dokter dulu supaya bisa diperiksa darahnya, periksa fisiknya, jadi bisa lebih tahu secara pasti. Gejala yang muncul misalnya sakit di jari-jari ini paling banyak muncul pada pagi hari karena sepanjang malam tidak digerakkan. Jadi pada pagi hari itu rasa kaku sekali, rasa sakit sekali. Jadi mesti begini dulu baru bisa rasa lebih enak. Udara dingin memperparah? Iya, bisa. Apakah kegiatan yang berat setelah melakukan aktivitas yang berat memperberat? Iya juga. Apakah dengan makanan-makanan bisa memperparah? Tidak secara langsung, karena penyakit rematik itu tadi bukan masalah soal makanan. Kalau kita sudah terkena rematik itu, pengobatan yang kita lakukan paling banyak adalah untuk menghilangkan nyeri dulu, untuk lebih menyamankan kita sehingga aktivitas kita bisa lakukan lebih lancar. Yang kedua adalah menghindari terjadinya komplikasi atau kerusakan pada sendi. Kadang-kadang itu sakit pada sendi akhirnya muncul bonggol-bonggol di sini, atau jarinya menjadi lebih bengkok, atau misalnya digerakkan bunyi-bunyi, atau bahkan sampai tidak bisa menggenggam gelas atau melakukan pekerjaan karena sendinya sudah menjadi rusak. Jadi itu bisa kita cegah. Kita bisa terapi dengan obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Apakah obat ini bisa langsung menyembuhkan? Tidak semudah itu untuk menyembuhkan rematik, tetapi obat-obat ini tentu saja akan meningkatkan kualitas hidup kita, mengurangi nyeri, dan aktivitas masih bisa kita jalani seperti biasa. Jadi itu tujuan untuk pengobatan rematik ini. Apakah dengan operasi bisa kita sembuhkan? Dengan kalau operasi itu tidak sejalan, karena itu tadi penyakit rematik ini bukan karena ada patah misalnya atau ada yang tumbuh yang perlu diambil, tidak, tetapi ini karena autoimun. Itu tadi sel imun yang menyerang kepada permukaan sendi, sehingga kalau operasi bukan cara yang dilakukan untuk menyembuhkan rematik ini.
Tetapi yang saya pengen share ke teman-teman itu, apalagi kalau kita masih di usia muda, adalah memperkuat tulang dan memperkuat otot. Karena tulang dan otot ini akan menurun kualitasnya, akan menjadi keropos, akan menjadi lembek saat kita bertambah usia. Nah, saat bertambah usia itu, maka kerusakan sendi, rematik mudah sekali terjadi. Tetapi kalau kita sudah menabung tulang, kita melatih otot kita, maka saya rasa penyakit rematik ini resikonya akan berkurang bila terkena di kita dalam usia yang lanjut. Paling banyak kejadiannya juga pada perempuan sih sebenarnya, tetapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa terkena. Kemudian yang berikut saya mau share juga mengenai bagaimana kita minum susu secara rutin sejak usia muda. Karena susu itu mengandung kalsium, mengandung vitamin D yang sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan sendi dan tulang kita. Mungkin kita kalau umur 30, 40 kurang berasa, tetapi umur 50 kita sudah mulai rasa sakit pinggang, sendi sudah mulai kretek-kretek, sudah mulai capek-capek, pegel, bonyok, bukan bonyok ya, sakit pinggang, boyokan. Jadi kita perlu minum susu untuk menabung tulang kita. Oke, itu saja obrolan kita mengenai rematik pada hari ini. Semoga ini memberikan ilmu yang baik untuk kita dan menyadarkan kita kalau periksa ke dokter itu sangat perlu. Jangan menebak sakit sendi sendiri. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Subscribe channel ini, dan yang paling penting tetap sehat, tetap semangat.